namanya Amr bin Hisham, seorang tokoh pemimpin di masa Quraisy, di masa Nabi Muhammad. Amr bin Hisham dijuluki masyarakat Quraisy penduduk saat itu dengan julukan Abu Al-Hakam atau Al-Hakam, artinya bapak kebijaksanaan atau bapak yang bijaksana. Kenapa Amr bin Hisham dijuluki oleh masyarakat Quraisy saat itu dengan sebutan bapak yang bijaksana? Itu karena kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran seorang Amr bin Hisham mampu menyelesaikan banyak masalah yang terjadi pada saat masa Quraisy saat itu. Maka masyarakat menyebutnya Amr bin Hisham dengan sebutan bapak yang bijaksana. Di dalam suatu majelis di Darun Nadwah, ada suatu majelis yang rata-rata dihadiri oleh orang-orang yang di atas usia 40 tahun baru bisa hadir ke majelis itu. Namun Amr bin Hisham di usia yang ke-30 tahun dia diundang untuk hadir di majelis itu. Itu karena kecerdasannya. Namun Nabi Muhammad menyebut Amr bin Hisham atau Al-Hakam atau bapak yang bijaksana itu dengan sebutan Abu Jahal. Kenapa Nabi Muhammad menyebut Amr bin Hisham dengan sebutan Abu Jahal, bapak kebodohan yang kerok? Itu karena seruan dari Nabi Muhammad kepada Amr bin Hisham untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, mengakui kenabian Nabi Muhammad agar hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat, agar hidupnya berkah, rezekinya melimpah, berkah di dunia dan di akhirat. Amr bin Hisham menolak mentah-mentah ajaran Nabi Muhammad demi gengsi. Kenapa? Amr bin Hisham ini adalah seseorang tokoh yang menonjol di kawasan Quraisy saat itu, dari keluarga yang terpandang, hingga ketika melihat ajaran Nabi Muhammad yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan ajaran yang luar biasa, Amr bin Hisham itu khawatir pengaruhnya bisa berpindah ke Nabi Muhammad, kepemimpinannya di Quraisy. Dia khawatir, takut kepada Nabi Muhammad. Dia berusaha demi gengsi mempertahankan tradisi yang dia dapatkan dari nenek moyangnya dan menolak ajaran Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah seringkali mengingatkan untuk Abu Jahal agar beriman kepada Allah, menjalankan aturan Allah, mengikuti Nabi Muhammad, agar hidupnya berkah, selamat dunia dan akhirat. Abu Jahal tetap menolak. Bahkan kebenciannya semakin besar kepada Nabi Muhammad ketika pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah-tambah. Ketika ada orang yang dia lihat memasuki ajaran Nabi Muhammad, Abu Jahal tidak segan-segan untuk berbuat jahat dan menganiaya seorang Allah. Ini pernah dialami oleh Bilal bin Rabah. Dia disiksa di tengah gurun pasir yang panas dan tubuhnya ditindih batu karena Bilal mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih tragis, seorang ibu-ibu yang oleh Abu Jahal diketahui masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dia dibunuh dengan sadis. Kemaluan ibu-ibu itu ditusuk pakai tombak hingga ibu-ibu itu syahid
setelah menjadi mu'alaf mengikuti ajaran Nabi. Begitulah jahatnya seorang Abu Jahal untuk kebencian pada Nabi Muhammad dan ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Begitu pula di masa-masa selanjutnya, di masa perang Badar, dialah provokator yang menghasut masyarakat kota Mekah untuk melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad dan mengadakan perang Badar. Suatu hari, ketika di masa perang Badar, dalam perjalanan perang Badar, Abu Jahal ditanya oleh seseorang di sampingnya. Seseorang bertanya, apakah engkau percaya kepada Nabi Muhammad? Abu Jahal kaget. Kok ditanya seperti ini? Abu Jahal melirik ke kiri, ke kanan, ke belakang. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Abu Jahal berkata, sesungguhnya dari sejak masa kecil sampai saat ini, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad berbohong. Dia orang yang jujur. Abu Jahal ini kan pamannya Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal mengenal Nabi Muhammad dari masa kecil sampai masih hidup. Dia mengenal Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Namun kenapa Abu Jahal menolak ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad? Itu karena demi gengsi. Amr bin Hisam atau Abu Jahal atau Al-Hakam menurut penduduk Quraisy adalah orang pintar, cerdas. Bahkan dia termasuk keluarga dari yang terpandang, keturunan dari yang terpandang, Bani Hajnum. Namun Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Maka dia khawatir pengaruh dirinya yang selama ini memimpin masyarakat Quraisy akan berpindah kepada pengaruhnya kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad bukan soal pengaruh-pengaruhan. Dia ingin mengajak banyak orang itu selamat. Hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dan berkah rezekinya. Maka sebenarnya Abu Jahal itu bapak kebodohan. Itu bukan berarti akalnya bodoh, otaknya bodoh, tidak bisa apa-apa. Dia dikenal di masyarakat sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar. Bahkan di Darun Nadwah, suatu majlis yang biasa dilakukan, yang dihadiri oleh orang-orang berumur 40 tahun, Abu Jahal di usia 30 tahun, dia diundang untuk menghadiri majlis Darun Nadwah. Itu karena kecerdasan, kepintaran Amr bin Hisam. Namun pada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad disebut Abu Jahal karena dia menolak mengimani Al-Quran, mengimani Allah Maha Esa, mengimani Nabi Muhammad utusan Allah, dan memilih tradisi nenek moyang. Abu Jahal mengatakan Nabi Muhammad telah merusak ajaran kepercayaan leluhur kita, mengadakan perpecahan dan lain-lain, menghina tradisi kita. Tradisi masyarakat Quraisy seolah merasa dihina oleh Nabi Muhammad. Hingga kebencian pada Nabi Muhammad begitu besar. Sampai-sampai pada pengikutnya Bilal dan seorang ibu-ibu yang dibunuh oleh Abu Jahal. Di akhir hayatnya di masa perang Badar, seorang ketika berjalan menuju Badar, seseorang bertanya kepada Abu Jahal, apakah engkau percaya kepada apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Abu Jahal kaget. Dia lirik kiri, lirik kanan, ke belakang, ke depan, tidak ada orang. Dia berkata, sesungguhnya sejak
Muhammad kecil sampai sekarang dia tidak pernah. Aku tidak pernah menemukan Muhammad itu seorang pembohong. Dia orang yang jujur. Jadi sebetulnya bukan tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya ajaran Nabi Muhammad pun dia membenarkan, dia menolak karena gengsi, pengaruh yang takut direbut oleh Nabi Muhammad. Di akhir hayatnya, di masa perang Badar, Abu Jahal mati ditebas penggal lehernya oleh pasukan-pasukan yang berperang ketika pasukan muslim diserang oleh pasukan Abu Jahal. Dan Abu Jahal yang saat itu jadi komandan pemimpinnya, dia tewas oleh anak muda, seorang penggembala kambing. Dan Nabi Muhammad menyebut Abu Jahal dengan sebutan inilah Fir'aun zaman ini. Begitulah sekilas gambaran profil seorang Amr bin Hisam, atau masyarakat Quraisy saat itu menyebut Al-Hakam, bapak yang bijaksana atau bapak kebijaksanaan. Namun Nabi Muhammad menyebut Amr bin Hisam dengan sebutan Abu Jahal karena menolak mentaati untuk beriman bahwa Allah Maha Esa, Nabi Muhammad itu salah. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum